Halo, ketemu lagi dengan saya Firdiansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Pada video ini saya ingin coba menjelaskan secara umum arti dan kegunaan dari function pada MariaDB dan pada RDBMS umum lainnya. Function standar sebagian sudah disediakan oleh MariaDB untuk kegunaan spesifik, mulai dari string function, numeric function, serta function lainnya yang terkait dengan informasi atau proses pada MariaDB. Oke, langsung saja kita ke TKP. Berikut adalah penjelasan singkat dari function. Pada umumnya, function pada pengolahan data tidak jauh berbeda dengan function pada bahasa pemrograman seperti PHP, Java, Python, C++, dan lain-lainnya ya. Function secara teknis pada MariaDB dia ada 4 yang dapat saya rangkum secara umum, yaitu yang pertama mengembalikan atau mereturn hanya satu value saja, atau dia bisa tidak mereturn apapun ya jika memang diperlukan, tidak mereturn apapun. Yang kedua digunakan untuk mengolah berdasarkan input parameter atau tanpa inputan apapun. Nanti akan saya beri contohnya bagaimana berdasarkan input parameter dan tanpa inputan apapun. Yang ketiga dapat memproses langsung berdasarkan inputan parameter atau melibatkan pemanggilan function, view, store prosedur, melibatkan tabel lainnya secara CRUD dan lainnya. Jadi nanti di function itu dia bisa memanggil view, bisa memanggil store prosedur juga, atau melibatkan tabel lainnya secara CRUD. CRUD di sini function di dalamnya itu bisa tidak hanya melakukan select atau penghitungan dalam select, tetapi memungkinkan sekali untuk melakukan insert, update, delete, alter, dan sebagainya. Yang keempat, input parameter dapat lebih dari satu. Jadi inputan parameter pada function ini bisa satu, bisa dua, dan bisa banyak ya. Oke, kita lanjutkan contoh function pada MariaDB. Di sini ada standarnya upper. Ini bisa kita jumpai di RDBMS lainnya seperti MySQL, MariaDB, Postgre, Oracle, dan lain sebagainya ya. Ini kegunaannya untuk mengembalikan dengan mengkapitalkan atau menghuruf besarkan berdasarkan input yang dikirim atau input parameternya. Kalau lower adalah sebaliknya dari si upper. Trim ini yang biasa kita jumpai di beberapa bahasa pemrograman seperti PHP. Dia menghilangkan semua spasi awalan dan akhiran ya terhadap string dan lain-lain sebagainya. Oke, kita ambil contoh select upper hello di sini. Ini kita copy saja langsung tiga-tiganya. Di sini saya sudah mengaktifkan XMPP-nya. Saya menggunakan database editornya yaitu MySQL Workbench. Oke, untuk permulaan kita langsung saja persiapkan database-nya. Lalu use belajar function. Jadi di sini kalau kita refresh dia sudah ada seharusnya ya, dan masih kosong. Oke, kita paste di sini. Kita ambil contoh untuk yang upper yang pertama. Ya, di sini hello. Di sini pun juga hello, hasilnya sama. Walaupun di sini inputan. Nah, di sini disebut dengan input parameter ya. Parameter cuma ada satu, berarti ini parameter pertama. Tidak ada parameter yang kedua. Untuk yang upper di sini pun juga walaupun berbeda, hanya di sini besar, di sini hanya kecil, maka fungsi dari si upper ini adalah untuk mengkapitalkan semua string yang ada. Kalau dua kata bagaimana? Kita coba hello lagi, maka semua jadi huruf besar semua. Sedangkan untuk yang contoh yang kedua, saya menggunakan multi function. Jadi sudah saya upper, lower, saya trim. Nah, ini nanti hasilnya seperti apa. Nah, untuk cara membacanya, kita
harus menangkap hasil dari yang si function yang paling dalam dulu ya. Jadi di sini yang paling dalam adalah si trim. Trim dia melakukan apa terhadap si stringnya ini. Setelah di trim, maka dia akan melakukan lower. Setelah di lower, terakhir dia akan dilakukan upper. Jadi tidak upper duluan ya, tidak upper dulu baru di lower baru di trim. Itu akan menghasilkan yang terbalik nanti hasilnya, tidak yang seharusnya. Kita coba jalankan. Ya, ini hasilnya. Jadi tidak ada spasi di awalan maupun di akhiran. Ini bisa kita lihat di sini sudah tidak ada spasi ya, sedangkan di sini kan ada spasi. Oke. Nah, yang ini function tanpa input parameter. Di sini ada now, ada time. Kita lihat hasilnya. Time, oh di sini saya kurang now. Ya, ini bedanya kalau now dia akan mengambil data untuk tanggal, jam, menit, detik saat ini, sedangkan function time dia hanya memparsing untuk bagian waktunya saja, yaitu pada jam 00.15.40. Nah, seperti ini ya. Nah, ini didapat dari mana ya? Didapat dari si parameter yang dilemparnya. Oke. Sekarang sebelum masuk ke pembuatan dan contoh function, saya ingin memastikan dulu karena kita akan menggunakan satu function concat yang akan kita gunakan di kebanyakan function pada video ini. Jadi sebagai contoh pertama, di sini ada dua string di dalam select, maka akan menghasilkan dua kolom yang berbeda, yaitu selamat, di sini datang. Nah, ini from dual, ini gayanya dari si Oracle ya, karena atau MySQL. Jadi kalau dihilangkan from dual langsung saja seperti ini pun bisa, nggak ada masalah. Ya, ini hanya style saja dari beberapa ya, kalau pengen disertakan dengan from dual, it's okay, kalau nggak juga tidak apa-apa. Lalu goal saya tidak mau ini terpisah. Ya, ini terpisah nih. Saya pengen menyambung. Oke, kita bisa gunakan dengan concat. Concat di sini setelah saya gunakan, ternyata dia masih nempel nih, masih nempel ya. Nah, untuk memisahkannya gimana ya? Kita tambahkan parameter yang kedua dengan spasi kosong. Oke, kita coba jalankan dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini parameter pertama, parameter kedua, dan parameter ketiga. Setiap parameter dipisahkan dengan koma. Oke, kita lanjut. Kita akan membuat function pertama. Untuk yang contoh ini nanti pada function terakhir saya akan tunjukkan. Pada function pertama, untuk membuat sebuah function pada MySQL Workbench, rekan-rekan bisa klik kanan di sini, functions. Di sini ada create function, klik saja. Nah, di sini saya akan besarkan. Pada function pertama di sini sudah saya siapkan. Saya ingin mereturn waktu saat ini. Ini saya beri nama functionnya adalah function 01 waktu saat ini ya. Jadi pada video ini saya akan menggunakan pattern func underscore. Ini urutannya nanti ya, karena di sini akan ada 9 atau 10 function yang akan saya demokan. Dan ini adalah nama si function yang kita harapkan bisa lebih spesifik dan memahami dari si function ini. Di sini ada returns integer. Nah, artinya dia akan mengembalikan bersifat integer. Ya, yang kita tahu adalah integer adalah bilangan bulat. Dia tidak pecahan, tapi dia bisa minus,
ya, minus, 0, dan bilangan positif lainnya. Integer ini maksimal sampai 2 miliar sekian. Oke, nilainya. Kita cukup menggunakan integer saja dulu. Jadi nanti saya ingin ketika memanggil function ini, maka keluarlah kata-kata ini dan menunjukkan waktu jam sekarang. Oke. Di sini ini yang the very basic ya untuk contohnya. Lalu kita apply saja di pojok kanan bawah. Ini biarkan saja, nggak usah diubah-ubah, walaupun kita sebenarnya bisa menambahkan apapun, tapi jangan. Kita apply dan berhasil. Nah, dari tulisan yang function sudah kita siapkan tadi, akan selalu ada ketambahan dari kata-kata ini. Secara umum, definer, root, si localhost nih. Ini bukan selalu root, tergantung dari rekan-rekan login sebagai apa, sebagai siapa juga. Kalau saya login di sini sebagai root, ya berarti di sini nanti tulisannya root. Kalau sebagai misalnya Firdi, maka di sini juga tulisannya pun juga Firdi. Kalau di sini sebagai rekan-rekan mengakses ke IP server MySQL tertentu berdasarkan IP atau web host gitu, website gitu, maka di sini pun juga akan tertulis dengan nama websitenya. Tapi biasanya sih IP atau localhost ya. Lalu di bawah sini returns-nya tadi harusnya kan ada di bawah ya. Nah, dia akan naik sedikit, tapi nggak masalah kalau teman-teman mau turunin seperti ini juga oke. Oke. Berarti ini saya akan sudah membuat function dengan nama ini tanpa ada parameter apapun. Maka dia akan mereturn ini. Oke. Sekarang kita panggil, kita gunakan ya caranya. Di sini cara manggilnya adalah dari select from dual. Kita coba jalankan. Ya, oh karena di sini integer seharusnya maaf, di sini harusnya bukan integer ya, tapi char. Karena di sini kan returnnya karakter semua ya, termasuk yang jam waktu sekarang. Kita bisa pakai char 50 gitu ya. Nanti kita coba kalau char 1 atau char 10 bagaimana hasilnya. Oke, kita apply dulu, apply, berhasil, dan kita coba jalankan kembali. Ya, waktu saat ini adalah jam sekian. Nah, kalau rekan-rekan pengen, wah ini kepanjangan nih nama fungsinya, ya bisa dialiaskan as waktu sekarang gitu ya. Nah, di sini sekarang jadi waktu sekarang nama kolomnya. Oke, ini jam sekarang. Jadi kalau di enter lagi dia akan berubah sesuai dengan waktu pada server atau pada PC laptop kalian sekarang ini. Nah, sekarang kalau misalnya saya ubah di sini returnnya ini yang oh ini ada tambahan lagi dari si MariaDB-nya sendiri ya. Nah, kalau ini rekan-rekan abaikan saja, nggak perlu diutak-atik. Kalau mau dihapus juga boleh, nggak ada masalah. Ini kalau misalnya saya ganti 10, returns char 10, apa yang terjadi? Kita coba aja. Ya, nah di sini kalau saya kecilkan, dia ada di return 10 ya. Terus kalau saya panggil lagi, maka dia akan terpotong. Tuh ya, jadi di sini kalau bisa dihitung, dia hanya ada 10 karakter saja. Karena kita mengesetnya itu hanya 10. balikannya dari si hasil function ini. Maka kita harus tahu ini berapa sih kira-kira yang dikembalikan value-nya ya. Diharapkan tidak terkurangi satu pun. Jadi better kalau di sini dirasa ini kayaknya kembalinya datanya ini 30, ya jangan 30 persis. Kita bisa set 50, tapi juga jangan sampai 500. Karena ketika kita nanti gunakan function ini untuk sebuah tabel yang sangat besar dan memanggil function ini, maka
si function ini mereserve memori untuk satu baris. Setiap pemanggilannya dia mereserve 500 byte ya, 500 byte. Kalau datanya ada 1 juta ya tinggal dikali 1 juta memori yang akan di reserve. Memori di sini adalah RAM-nya ya, RAM-nya. Jadi akan membebani si server tersebut ya, si memori, si RAM-nya si server tersebut. Tentu kita harus tahu juga ini return-nya berapa karakter sih. Kalau cukup 50 ya sudah 50. Oke, kita apply lagi, kita kembalikan seperti semula, dan yang kita harapkan di sini adalah datanya seperti ini dan sudah oke ya. Ini contoh yang kedua. Di sini kita bisa lihat fungsinya ada di sini ya. Di sini misalnya sudah ketutup nih, nggak sengaja ya, nanti rekan-rekan bisa klik kanan, pilih alter function. Nah, di sini bisa digedein lagi. Nah, rekan-rekan bisa ganti sesuai dengan kebutuhan yang dimau ya. Silakan saja. Ini bisa kita tutup. Kita akan masuk ke function yang kedua. Saya akan membikinkan sebuah function yang kedua untuk mengembalikan nama juga, tetapi ada inputannya. Nah, inputannya di sini sebagai parameter yang pertama kita masukkan ke dalam sini ya. Kita masukkan ke dalam sini. Di sini adalah param nama. Apakah harus param diawali param? Tidak. Jawabannya tidak. Rekan-rekan bebas mau var nama, maka di sini pun juga harus dengan var nama gitu ya. Karena disinilah sebagai variabel untuk digunakan pada baris di bawahnya ya, eksekusi untuk di bawahnya. Ini kita kembalikan dulu. Nah, ini char 25 ini artinya pada parameter yang pertama di set sebagai karakter yang memiliki length atau panjang dari karakter tersebut maksimal adalah 25, tidak bisa lebih ya. Kalau misalnya ada 26 ya kita ganti 26, berarti maksimalnya 26 saja. Kalau yang dilempar pada parameter nama ini 27 ya kepotong lagi karena maksimal hanya 26. Jadi rekan-rekan harus tahu berapa sih panjang yang dilempar untuk parameter dan setiap parameter pada setiap functionnya. Oke, di sini nama functionnya saya ganti menjadi ini. Function yang kedua tampil nama, tapi ini berdasarkan nama ya, nama inputan. Nah, di sini saya akan ganti bukan integer tapi karakter. Ini saya ganti dulu 25, karakter 50 ya. Di bawah begin baru kita bikin hai. Di sini pakai upper. Selamat datang di channel Oprek Ilmu Komputer. Di sini sebuah function bisa memanggil function lainnya. Ya, ini adalah contohnya. Jadi seperti tadi yang kita tahu, upper di sini digunakan untuk membuat huruf besar, ya. Jadi dari hello hanya yang kecil, jadi semuanya huruf besar. Jadi di sini saya akan gunakan function memanggil function lainnya, ya. Lagi-lagi dikonketkan. Nah, kita jalankan saja, apply. Nah, di sini kita panggil, kita select lagi function vrd misalnya ya, from dual. Oke. Di sini hasilnya adalah hai Firdi. Firdi di sini adalah huruf besarnya karena kan tadi di sini digunakan upper ya. Nah, di sini adalah selamat datang di string sampai karena di sini kepotong berarti kurang nih. Kurang dari 50 ternyata kurang. Ya, kita kasih 100. Ya, kita kasih 100. Oke. Kita coba lagi. Nah, di sini cup ya. Seperti ini.
Jadi kalau misalnya namanya siapa, Aldiano gitu ya, nah, berarti di sini namanya pun akan berubah. Oke, lanjutnya yang ketiga, fungsi yang ketiga yaitu adalah pengembangan dari fungsi yang sebelumnya. Di sini saya akan bikinkan function yang berikutnya dengan nama function tampil nama, tapi ada embel-embel v2-nya, ya ini versi keduanya, pengembangan. Ini parameternya, inputannya tetap saya menggunakan satu parameter, lalu returns-nya 50. Nah, di sini saya ingin memastikan bahwa melakukan pengecekan validasi bahwa ketika memanggil variabel, maka parameter ini harus terisi, tidak boleh kosong. Nah, itu bagaimana? Maka yang harus dilakukan adalah saya melakukan pengecekan. Nah, pengecekan di sini ya seperti biasa kita menggunakan if. Nah, di sini param nama di sini kita cek dulu apakah kosong. Jika kosong, maka var hasil. Nah, var hasil ini harus kita deklarasikan di sini, ya. Jadi untuk membuat sebuah variabel pada MariaDB itu diawali dengan declare, dan itu harus di bawahnya begin, ya, harus di bawahnya begin. Jadi di sini informasinya saya membuat variabel namanya var hasil yang ini dengan tipe char. Char di sini kita tidak perlu mendefine char 1, char 2, char 100, char berapa, karena dia udah otomatis menggunakan maksimal yaitu 128 karakter ya. Kalau char itu kan 128 karakter maksimal. Varchar sampai 64.000 sekian kalau varchar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah bikin deklarasi variabel ini, maka saya akan mengeset variabel var hasil ini menjadi ini. Ya, di sini ada titik 2 sama dengan, itu artinya sama seperti ya kita ngeset ini. Ngeset variabel sama dengan ya si string ini. Anda tidak memasukkan nilai parameter. Tapi standarnya si MariaDB seperti ini ya, titik 2 sama dengan gitu ya. Nah, kondisi ini kita lanjutkan. Jika ini tidak terpenuhi, maka kan seharusnya else ya. Walaupun bisa pakai else if bisa, tapi karena di sini hanya contoh sederhana saja dulu, basic, maka saya hanya menggunakan dua, if dan else dulu. Maka else-nya set hasil. Nah, ini gabungan nih. Hai, parameter nama, selamat datang di channel oprek ilmu komputer. Nah, ini saya kurang uppernya, saya tambahkan sini. Upper. Nah, upper di sini nggak harus huruf besar, tapi huruf kecil juga bisa. Upper gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada koma, kalau mau diturunkan silahkan, bisa juga seperti ini. Di sini mau tetap seperti ini juga boleh, diturunkan juga seperti ini juga boleh. Jadi nggak ada masalah. Ya. Nah, di sini barulah kita return hasilnya. Ya. Karena di sini jika terpenuhi yang akan melakukan yang ini, terus else-nya adalah yang ini, maka disimpan nih kedua-duanya kan, kedua-duanya disimpan di variabel var hasil, maka barulah di return variabelnya ini. Oke, kita coba apply saja. Sukses. Nah, kita coba lihat fungsinya ya. Select VRD from dual. Oke, ini returns-nya lagi-lagi belum saya ganti. Oh, ini saya ada kekeliruan. Ini harus di-define. Harus di-define karena kalau dia tidak mendefine berarti dianggap char 1. Ya, itu koreksi dari saya. Lalu kita define di sini. Oke, kita cukup 50 ya, karena kalau sebelumnya kalau bukan 50 kan tadi kepotong. Kita coba lagi. Ya, di sini.
maka hasilnya kalau memang ada namanya, oh kurang juga ya. Harusnya berapa, 100 ya. Oke oke, kita coba 100 lagi. Ya ini memang butuh testing selalu ya, di setelah membuat sesuatu kita harus testing. Komputer. Oh, dari sininya juga. Jadi harus sama nih ya, dari sini dan ininya juga harus sama. Ketika ini udah kesimpan sempurna yang ini, tetapi returns-nya dibatasi 50 ya, jadi percuma ya. Jadi kalau di sini 100, di sini 50 ya terpotong hanya 50. Nah, ini sudah saya ganti jadi 100. Kita buka lagi, kita testing lagi. Iya, ilmu komputer ya. Oke. Nah, sekarang karena di sini ada kondisi, kita coba kondisinya. Jika dikosongkan apa yang terjadi? Kita kosongkan, kita jalankan. Nah, Anda tidak memasukkan nilai parameter. Jadi yang ini ya, yang tampil ini di sini. Ya, jadi kondisi ini bisa kita gunakan sebelum melakukan transaksi utamanya ya. Jadi misalnya transaksi utamanya, maka kita bisa lakukan pengecekan. Ya, itu yang konsep yang harus kita pahamin. Oke, yang berikutnya, function yang ketiga. Saya akan membuat sebuah function profile untuk menampilkan informasi diri saya secara sederhana. Saya bikin nama fungsinya profile. Lalu di sini terdiri dari nama, tahun, dan gender. Sini saya sudah siapkan scriptnya. Ini saya kecilkan, jadi ada 3 parameter inputan: nama, tanggal lahir, dan gender. Di sini saya batasi nama hanya boleh diinput maksimal 25 karakter. Kalau memang ada kebutuhan lebih ya silakan diganti. Di sini tahun lahirnya saja, karena saya akan menghitung usia sekarang ini berapa dari tahun lahir sampai detik ini ya. Di sini adalah parameter gender. Gendernya kalau P nanti dia pria, kalau W dia nanti wanita ya. P untuk pria, W untuk wanita. Jadi cukup 1 karakter saja. Di sini saya menggunakan returns-nya char 100. Nah, di sini saya akan deklarasikan dulu di bawah begin. Jadi ada 3 variabel masing-masing ini. Lalu ada 2 cara. Ini saya kopikan saja. Oke, ini saya paste dan saya akan coba jelaskan. Untuk mendapatkan pria, maka cara pertama bisa dengan cara seperti ini. If param gender pun dari sini ya. Nah, disetlah var gender yang dari sini sama dengan pria, tulisannya pria ya. Atau kalau mau kalau bukan P, berarti selain P berarti wanita. Nah, berarti ini udah langsung masing-masing di set variabelnya itu langsung sebagai string pria atau wanita terhadap karakter yang dilempar dari input parameter param gender sini. Ini cara pertama. Cara yang kedua adalah kita menggunakan case when pada dalam sintaks select sini ya. Kita bisa pakai case when. Jadi ketika param gender di sini P, then pria, else wanita. N. Nah, kalau ada case when berarti harus diakhiri dengan n. Nah, di sini ada into. Jadi apapun hasil dari yang saya select di sini, case when ini akan menghasilkan hanya 1, pria atau wanita. Di sini ada into, berarti dilempar ke sebuah variabel. Apa nama variabelnya? Yaitu variabel var gender. Ya, jadi ini kurang lebih sama
cuma stylenya saja yang berbeda. Rekan-rekan boleh pilih mana. Sama cepatnya, sama baiknya, sama ya nggak ada perbedaan yang berarti gitu ya. Ini cara yang kedua. Jadi kita mau pakai mana, tapi jangan lupa ditutup salah satu. Nah, sekarang saya coba tutup yang kedua aja, kita pakai cara satu. Lalu untuk usia pun juga ada dua cara. Ini saya turunkan. Usia kita bisa hitung dari year now. Ini kalau kita copy, terus kita coba apaan sih itu year now ini. Nah, year now ini artinya adalah kita mengambil tahunnya saja dari now. Sedangkan now itu adalah jam sekarang ya, waktu sekarang ini. Nah, di sini kita bisa lihat tahun 2022 tanggal bulan Februari tanggal 28. Tapi kita manggil year-nya saja. Jadi kita ambil tahun sekarang, lalu kita kurangi. Jadi tadi kan 2024 ya. 2024. Kalau saya nanti melemparkan nilai tanggal lahir, tahun lahir, yaitu misalnya 1990. Berarti nanti sisanya sekian ya, 34 ya berarti. Usia saya sekarang misalnya berarti 34 kalau kita menginputkan nanti 1990. Atau cara kedua sama seperti ini, saya konsepnya sama persis. Saya kopikan ke dalam select sini, lalu saya lempar hasil dari 34-nya itu nanti ke dalam variabel var usia. Ini lagi-lagi ya, var usia sudah dideklarasikan sebagai integer. Nah, from dual ini bisa diabaikan, bisa dihilangkan, bisa dihapus, atau bisa kita gunakan. Nah, jadi si var usia dan var gender ini sudah ada datanya. Lalu dari keduanya ini kita persiapkan sebelum kita lempar ke atau kita return ya, dengan mengeset variabel hasil akhir yang saya bikin var hasil ini gabungan gabungan string dari hai nama. Nah, param nama di sini adalah yang parameter pertama. Terus di sini gender saya apa, di sini var gender kan juga sudah didapat dari yang sini ya. Oh ya, sebelumnya saya akan tutup yang versi yang cara yang kedua nih saya tutup. Jadi kita menggunakan cara satu saja, dan untuk usia juga cara satu. Kalau ini tetap dinyalakan, tetap dibuka, nanti dia akan meniban ya. Ini diproses, ini pun juga diproses ya. Dia akan menggunakan data yang paling terakhir gitu ya. Jadi ini sia-sia ya, yang ini akan sia-sia karena akan ketiban dengan proses yang di bawahnya, karena dia mengeset var usia, di sini juga mengeset var usia juga, jadi ketiban. Jadi kita tutup saja untuk contoh yang saat ini. Di sini saya akan menampilkan gendernya nanti apa, usia saya berapa. Oke, lalu di return lah var hasilnya. Ini saya apply, berhasil, dan finish. Oke, sekarang kita coba panggil. Nah, ini nanti ada inputannya, nama, tahun lahir, dan gender. Berikut cara penggunaannya. Select Firdi, tahun lahirnya misalnya 1990 itu ya. Terus P gitu ya. Ini kita select. Nah, inilah hasilnya. Ini saya ganti, saya aliaskan nama kolomnya as profile diri gitu ya, misalnya. Nama kolomnya jadi profil diri juga. Nah, di sini kita akan dapat hasil Firdi, gender pria, usia 34. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Oke, kita lanjutkan dengan function yang berikutnya. Ini bisa kita tutup dulu.
kita tutup ya untuk yang function sebelumnya. Ini fungsinya rekan-rekan bisa buka di sini karena setiap ada function baru dia akan tampil di sini. Berikutnya saya akan membuat function yang keempat. Kita create function kembali. Tambahan. Jadi di sini ada matematika. Saya bikin sebuah function matematika untuk tambah-tambahan ya secara sederhana. Saya menggunakan dua input parameter ya sebagai integer. Di sini tambahan saya menggunakan inputan bilangan bulat integer ya, bukan bilangan pecahan atau desimal. Di sini lagi-lagi ada beberapa cara. Ini saya hapus dulu. Oke. Untuk tambah-tambahan, cara pertama di sini saya mendeklarasikan sebuah var hasil. Nah, nanti ini langsung saja nih karena dia tambah-tambahan kan berarti kan param 1 ditambah param 2, inputan 1 ditambah inputan kedua. Jadi langsung saja param 1 ditambah param 2 into variabel hasil. Ya, berarti dilempar nih kan, lempar ke variabel var hasil. Langsung di return. Ya. Ini cara pertama. Cara yang kedua tidak jauh berbeda dengan yang pertama, yaitu kita dengan mengeset var hasil param 1 ditambah param 2. Lalu hasil dari variabel ini kita return baru ya. Cara yang ketiga, ya ini lebih paling ringkas nih. Param 1 tambah param 2. Oke, jadi rekan-rekan terserah mau yang mana. Di sini tidak ada validasi ya. Kalau misalnya saya menginput kosong atau angka atau huruf gitu misalnya, ini tentu akan hasilnya akan 0 karena di sini returns-nya integer. Kalau ada error di dalamnya maka dia akan return-nya 0. Nah, di sini perlu dikembangkan oleh rekan-rekan bagaimana memvalidasi parameter yang diinput ini haruslah angka dengan ketentuan misalnya juga tidak boleh melebihi batas mana, misalnya tidak boleh lebih dari 2 miliar sekian gitu ya, jangan sampai ada huruf, simbol dan lain sebagainya. Ini pun perlu dikembangkan seperti pada function saya yang sebelum-sebelumnya. Oke, ini mau kita pakai cara yang mana? Ini bisa kita tutup. Ini pakai cara yang pertama aja ya. Ini kita berhasil. Nah, kita panggil function tambahannya. Misalnya 5,10. Nah, ini harusnya 15 ya. Hasil tambahan. Oke, ya inilah hasilnya ya. Untuk yang tambahan ini the very basic, jadi silakan dikembangkan sendiri oleh rekan-rekan. Lalu function yang berikutnya ini masih matematika, tetapi bagaimana kalau dengan perkalian? Caranya pun juga sama, cuma bedanya operatornya tuh simbol operatornya akan dibedakan ya. Jadi di sini perkalian, kalau tadi pertambahan, sekarang fungsi yang berikutnya adalah perkalian. Di sini ada 3 cara juga berarti sama, cuma bedanya lagi-lagi yang seperti tadi saya bilang, kalau tadi di sini pertambahan ya, maka di sini adalah perkalian. Nah, itu aja saja yang membedakannya. Selain itu tidak. Nah, ini lagi-lagi perlu rekan-rekan validasi jika memang diperlukan untuk setiap parameter inputan. Ya, kalau lebih dari returnnya lebih dari 2 miliar maka bisa pakai big integer ya, atau medium integer. Justru integer lebih besar, better pakai big integer. Ya, itu bisa sekian. Saya rekan-rekan bisa periksa tipe data dari MariaDB.
Oke, ini kurang lebih sama, jadi ini saya tutup saja. Cara yang ke pertama yang akan kita gunakan. Kita apply. Oke, ini untuk function yang kelima. Ya, ini 5 dikali 10 as hasil perkalian. Ya 5 kali 10 ya. Oke. Kurang lebih sama. Jadi bagaimana kalau saya ingin memadukan nih antara tambahan dan perkalian? Ya, atau saya mau menginput sekali saja 5 dan 10 ini, tetapi bisa menampilkan semua jenis, bukan semua ya, tapi perkalian dasar, perhitungan dasar, yaitu pertambahan, perkalian, pengurangan, dan perkalian itu sendiri. Bagaimana? Yaitu ada di contoh berikutnya ini. Sebelumnya saya akan coba kombinasi dulu ya. Kombinasi antara tambahan dengan perkalian. Jadi di function ke-6 ini kita bikin perkalian. Tambahan perkalian. Terus kita pakai ini parameter yang pertama, parameter yang kedua, dan yang parameter ketiga. Ya, ini nanti akan ada tipe. Oke, ini char 100 saya gunakan, bukan integer. Oke, ini ada dua cara yang saya persiapkan. Oke, di sini cara pertama, saya akan mendeklarasikan variabel hasil sebagai integer. Ya, nah di sini kalau saya ingin menghitung penambahan, maka saya akan memanggil function ini, lalu saya akan memberikan param tipenya ini plus. Kalau dia ketemu plus, maka lakukanlah aritmatik penambahan. Ya, ini yang seperti tadi sudah saya jelaskan, bahwa hasil dari proses ini into var hasil, berarti dilempar ke variabel var hasil. Ya, kalau ketemu dengan perkalian, simbolnya seperti ini, bintang, maka lakukanlah perkalian dan hasilnya pun dimasukkan ke variabel var hasil juga. Jika tidak, jika bukan plus atau perkalian atau bintang ini, maka akan mengeset variabelnya dengan string seperti ini. Lalu akan dikembalikan var hasil. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ini langsung saja. Jadi kalau dia ketemu plus, langsung nge-return param 1 tambah param 2. Kalau dia ketemu yang param tipenya bintang, maka langsung nge-return param 1 dikali param 2. Tuh. Else, jika bukan plus atau kali, maka dia akan langsung mereturn ini, NF, selesai. Gitu ya. Jadi kita pakai cara yang pertama juga. Ini dua-duanya juga bisa. Nanti rekan-rekan bisa coba sendiri. Oke, ini kita tutup. Ya. Ini lebih advance ya. Jadi kalau rekan-rekan nggak perlu membuat dua function. Kalau memang tahu cara penggunaan untuk memadukan dari dua function menjadi satu, itu much better ya. Oke, select function. Kalau di sini plus, maka param 1 dengan param yang kedua. Nah, as hasil. Nah, di sini adalah pertambahan. Kalau perkalian bagaimana? Perkalian pun di sini kita kasih bintang, harusnya 50. Ya, ini hasilnya 50 ya. Apakah saya bisa menggunakan ini lebih dari sekali dalam satu select? Bisa. Di sini saya copy, sini koma, di sini tinggal ganti saja di sini. Ini tambah ya. Ya, hasil ini tambahan.
Jadi kalau penambahan 5 tambah 10 ya ini 15. Kalau perkalian ya berarti kita kasih bintang dan ini hasil dari perkalian. Oke. Kalau di sini tanda minus, apa yang terjadi? Nah, di sini akan 0. Oke. Ini bisa kita modifikasi karena di sini ada var-nya sebagai karakter, maka return-nya kita modifikasi sedikit. Bukan var hasil. Oh, ini dia var hasil ininya ya. Var hasil jadi char juga 100. Nah, karena kita menggunakan ini ya. Kita lihat ya, perkalian. Kamu belum tentukan tipe tambahan atau perkalian. Jadi karena kita memasukkan tipenya minus, maka hasilnya pun ini. Kalau huruf gimana nih? Atau angka ya, misalnya M gitu ya, sembarang. Nah, sama juga ya. Kalau angka, nah ini harus tipe. Jadi rekan-rekan harus tahu cara penggunaan dari si function yang rekan-rekan tentukan dan bikin nanti ya. Karena ini modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Oke, sekarang lanjutnya. Sekarang saya ingin menghitung bagaimana 5 dan 10 ini. Saya ingin menghasilkan informasi hasil dari pertambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Langsung itu. Gimana caranya? Nah, di sini saya akan membikinkan sebuah function baru lagi, yaitu yang ketujuh. Di sini parameter yang pertama dan yang kedua sebagai integer. Di sini saya setting karakter 100. Nah, di sini pada beginnya ini saya siapkan seperti ini. Jadi kalau variabel sebelumnya saya mendefine seperti ini ya, mana tadi ya, 3 kali ya, tiga variabel. Ini saya ringkas menjadi satu baris pun bisa seperti ini. Jadi ini sama saja, hasil tambah variabel yang kedua, ketiga, dan keempat ini semuanya adalah integer ya. Oke. Terus karena sudah declare harus di bawah begin, maka untuk menghasilkan nilai informasi dari parameter pertama dan kedua, maka kita bisa lakukan hal seperti ini. Param 1 tambah param 2, param 1 dikurang param 2 dan sebagainya sampai perkalian. Lalu into. Nah, intunya di sini karena kita tadi sudah mendeklarasikan 4 variabel langsung, maka kita bisa langsung memasukkannya ke sini. Jadi ini akan otomatis hasil dari yang ini, pertambahan akan masuk ke sini. Hasil yang kedua sini, pengurangan akan masuk ke yang sini. Ketiga dan keempat juga sama. Untuk yang bagi dan perkalian ya. Jadi ini udah langsung nggak satu-satu. Dalam satu select kita langsung bisa menghasilkan 4 nilai yang kita masukkan langsung ke dalam variabel masing-masing ini. Oke, di sini kita return. Ini hanya untuk menampilkan saja ya hasil dari aritmatiknya ini. Kita coba apply. Sukses. Nah, kita coba panggil function hitung semua. Select 5 dan 10 as hasil itu ya. Nah, inilah hasilnya. Ini kalau kita buka di sini, kita klik kanan, terus ini adalah hasilnya ya. Jadi nilai 5 dan 10, hasil tambahnya adalah 15. Hasil kurangnya min 5, hasil baginya 1. Ya, 5 bagi 10. Oh, ini karena dia integer. Nah, ini kita balik deh. 10
4,5 gitu ya. Kita balik saja. Ini kita buka lagi. Ya, jadi ini hasil kurangnya 5, hasil baginya 2, dan hasil perkaliannya pun 50. Jadi satu lemparan itu bisa menghasilkan lebih dari satu hasil ya, bisa lebih dari satu hasil. Nah, ini sesuai dengan yang ada di dalam seleknya ini. Oke, lanjutnya untuk biasanya function untuk mencari membuat ini nih nilai diskon dari suatu produk gimana nih. Nah, itu banyak tuh yang ditanyakan. Kita coba saja langsung kita bikin create function baru. Kita beri nama function discount. Bagaimana untuk mendapatkan nilai diskon terhadap suatu produk gitu. Nah, itulah yang harus kita siapkan di sini. Parameternya harus ada harga, quantity, dan diskon, dengan asumsi diskon ini terhadap harga ya, tidak terpengaruh dengan mapping dari quantity. Misalnya kalau beli 10 diskonnya 5%. Kalau beli 100 quantity diskonnya 10%. Nah, itu tidak seperti itu. Ini hanya basicnya dari penerapan perhitungan harga dan diskon ya. Lalu di sini kita bisa langsung saja, sebagaimana kita tahu untuk mendapatkan diskon, perhitungannya kan sangat sederhana. Harga dikali quantity dikali diskon ya. Nah, kita tahu di sini diskon itu 10%, berarti kan perhitungannya 10/100. Ini harus ditutup kurungkan ya. Harus ditutup kurungkan biar ini tidak tercampur nanti dengan perhitungan di luar dia ini. Oke, ditutup. Nah, dikali harga. Ya, dikali harga. Kalau dia beli 1 ya maka diskonnya pun akan terlihat. Kalau dia beli 2 ya dikali 2 diskonnya itu ya. Maka seperti inilah. Jadi harganya dikali quantity dikali diskonnya. Itu adalah potongan diskon, belum hasil akhir yang harus dibayar. Ini hanya menampilkan diskonnya saja. Oke, kita coba apply. Kita panggil. Ini kita close dulu ya. Kita fokus ke yang diskonnya ini. Terus kita panggil. Di sini harganya misalnya 10.000, beli kuantitinya beli 5, diskonnya 10%. Potongan diskon itu ya. Maka hasilnya kalau bisa kita jalankan, harganya 1.000, dia beli 5 quantity dan diskonnya 10%, kira-kira berapa ya hasilnya ya? Ya, ini potongan diskonnya saja ya. Jadi potongan diskon adalah 500. Ya. Jadi 5.000 dikali 10%. Jadi dia potongannya benar ya, 500. Kalau dia beli 1 kan 1.000 dikali 10% kan dia cuma 100 ya. Karena dia beli 5 berarti 100 kali 5 berarti harganya benar, potongan diskonnya 500. Oke, ini untuk yang diskon. Lalu function saya ingin menghitung function harga setelah diskon. Nah, gimana tuh harga setelah diskon? Jadi kalau saya beli harganya 1.000, beli 5 piece dapat 500, diskonnya 10%, kan potongannya 500. Maka yang harus saya bayar adalah
5.000, ini hasil dari 1.000 kali 5 dikurang 500. 5.000 dikurang 500, harusnya kan 4.500. Nah, itu yang ingin saya tampilkan. Bagaimana menampilkan 4.500-nya? Oke, ini ada function yang berikutnya. Kita create function baru, lalu di sini function 9, harga setelah diskon. Nah, harga yang dibayar ya setelah diskon ini maksudnya. Kita siapkan lagi inputannya yang akan digunakan. Saya gunakan harga, quantity, diskon. Ini saya tidak pakai pattern param segala ya. Jadi ini untuk memudahkan kita saja. Lalu di sini ada dua cara. Ya, dua cara. Oke. Begini. Untuk cara pertama, ini kita sebenarnya ada kaitannya dengan proses ini. Ya. Kan yang kita tahu untuk mendapatkan diskonnya saja, maka inilah diskonnya nih. Jadi harga dikali quantity, lalu dikali dari diskon. Nah, diskon sendiri kan per 100, baru dikali dari jumlah harga plus harga dikali kuantitinya. Itu untuk yang diskonnya saja. Tetapi di sini kan ada setelah diskon nih, yang dibutuhkan adalah setelah diskonnya. Maka saya menggunakan harga dikali quantity. Kalau tadi 1.000, saya beli 5, berarti 5.000. Berarti kan di sini harga dikali quantity, yaitu 1.000 dikali 5.000. Dikurang di sini. Di sini tadi kan hasilnya 500. Berarti 5.000 dikurang 500. Nah, inilah cara pertama. Hasilnya 4.500. Ya. Namun, karena kita tadi sudah membuat function yang sebelumnya untuk mencari diskonnya, potongannya ya, potongan harga, yaitu si function yang ke-8 ini, maka kita gunakan saja function ini. Ya, function yang sudah ada kita gunakan di function yang berikutnya, yaitu function yang ke-9 ini. Jadi ini cara yang kedua, ya kita nggak usah pusing-pusing membuat formula seperti ini lagi, karena sudah ada di function sebelumnya. Kita pakai cara yang ini atau pakai cara ini sama saja, ya, karena ini pun juga kopian dari function yang ke-8 ini. Ya, ini di copy, dimasukkan sini pun juga hasilnya sama. Kalau memang sama seperti di function 8, ya ngapain kita copy, mendingan kita pakai functionnya. Ya, kita pakai functionnya, kita lempar harga, quantity, diskon sesuai dengan yang ditentukan. Yang pertama adalah harga, quantity, dan diskon. Maka juga di sini harga, quantity, diskon juga. Nah, ini harga di sini adalah yang dari sini ya, lemparan inputannya. Quantity juga dari yang di sini. Diskon juga yang dari sini. Oke, jadi harga pun juga dari sini, quantity juga dari sini. Ya. Oke, jadi kita mau pakai yang mana? Kita coba pakai cara yang kedua. Ya. Kita apply, kita sukses. Nah, sekarang kita panggil nih, harga setelah diskon. 1.000 beli 5, diskonnya 10% as hasil gitu ya. Maka hasilnya 4.500. Oke. Kalau dia nggak ada diskon, ya berarti 5.000 dong. Tetap ya, 5.000. Kalau diskonnya 5%, ya inilah yang harus dibayar. Ya. Oke, kalau diskonnya 50%, ya 2.500. Gitu ya. Oke, jadi inilah function yang kita gunakan. Lalu yang terakhir, function yang sebenarnya ini bukan function lagi ya, tapi penggunaan bagaimana jika saya punya data. Kalau saat ini kan datanya saya mengetik nih, harga 1.000, kuantitinya 5, dan diskonnya sekian gitu ya. Tapi saya punya tabel untuk harga produk tersebut, quantity dan diskonnya itu pada tabel di database. Bagaimana nih saya menggunakan function ini? Oke, kita akan membikinkan sebuah tabel dulu.
Ini sudah saya siapkan juga. Kita bikinkan nama tabel transaksi produk. Di sini ada nama produk. Ini saya bikinkan sederhana sekali ya, tidak ada relasi tabel kemana-mana, dan yang penting adalah kita lebih mudah untuk dimengerti dulu. Nama produk, harga per kuantitinya berapa satuannya, kuantiti yang dibeli, dan diskon. Ini lagi-lagi tabel transaksi, bukan tabel master. Ya, jadi di sini kalau ada orang beli, nah disinilah tabel disinilah yang akan menyimpannya. Oke, kita bikinkan saja dulu tabelnya ini. Oke, berhasil. Lalu saya masukkan datanya. Saya masukkan ke datanya. Oke, sebelum kita lihat yang di bawah ini, kita pastikan dulu misalnya select product. Ini penjelasannya ya. Select bintang from product. Transaksi produk. Di sini kita lihat ada harga, quantity, dan diskon. Saya ingin mendapatkan harga diskonnya berapa sih jadinya? Bukan diskonnya, tapi harga diskonnya. Oke, ini rekan-rekan bisa persiapkan seperti ini. Ini saya copy saja semua nama kolomnya. Ini ID-nya saya hapus, atau tidak juga tidak apa-apa. Ini hasilnya juga sama seperti tadi. Maka saya gunakan function yang sudah ada, yang tadi sudah kita bikin pada function yang ke-8 ya, function discount ya, function yang ke-8 yaitu discount. Di sini saya komakan lagi, saya taruh di bawahnya ya, function ke-8. Yang ke pertama ini parameter inputnya adalah harga kan, berarti kita panggil harganya. Terus yang kedua berapa quantity yang dibeli. Nah, di sini pada kolom yang di sini kan quantity yang di sini kan, berarti kita copy. Terus kita ada diskon berapa. Nah, diskonnya kan ada di kolom diskon sini nih pada tabel transaksi produk. Berarti kita copy lagi, kita taruh di sini. Oke, ketutup as harga diskon. Nah, seperti inilah ya. Boleh ya. Nah, kita bisa melihat di sini harga diskonnya itu ternyata 2.500. Oke, 2.500. Lalu kalau memang harga 2.500, diskonnya harga akhir yang harus dibayar berapa? Nah, kita gunakan lagi yang ke function yang ke-9. Function yang ke-9. Sama penggunaannya pun harganya kita ambil dari sini, quantity yang dibeli, dan diskonnya di sini. Nah, ini biar cepat kita copy saja dari yang di atas, terus S harga yang harus dibayar gitu ya. Oke, kita select. Nah, inilah harga yang harus dibayar dari informasi harga per quantity, quantity yang dibeli, dan diskon. Ya, jadi kita bisa dapatkan detail dan ini bisa kita kembangkan. Jadi tidak perlu membuat ini. Saya harus menggunakan, sebenarnya sih bisa saja kalau untuk mendapatkan scriptnya kita taruh di sini ya. Tetapi itu tidak disarankan karena akan menjelimet untuk dibaca. Belum lagi akan terjadi typo atau salah perhitungan atau terbalik. Ini seharusnya diskon dibagi 100 ya, ini kelebihan ketiknya, atau ini tutup buka kurungnya tidak ditutup, nah dan sebagainya. Nah, jadi kita sebaiknya bikinkan sebuah function. Kelebihan lainnya apa dengan kita membuat function? Bahwa dengan membuat function kita bisa menggunakan pada transaksi lain-lainnya. Ini saya menggunakan untuk transaksi pada transaksi produk ya. Jika developer atau programmer ini bisa kalian gunakan di SQL lainnya atau store prosedur lainnya.
atau untuk menampilkan detail pada report. Nah, di situ untuk bisa digunakan ini juga. Jadi satu tersentral, sehingga jika ada perubahan pada perhitungan diskon, semisalnya ini kita belum ngomongin PPN. Nah, kalau terjadi setelah diskon itu termasuk PPN dong, PPN-nya itu 10%. Nah, kita nggak perlu mengubah di sini. Ya, ini tetap seperti ini, tetapi yang kita kembangkan adalah di sininya. Ya, bagaimana kita menghitung PPN-nya sebelum PPN dan sesudah PPN. Ini bisa kita kembangkan di sini. Sehingga baik yang script yang saat ini ataupun di halaman page PHP atau Java lainnya yang menggunakan function ini tidak perlu dirubah, tetapi cukup functionnya saja yang kita kembangkan, kita update, kita perbaiki dan sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu penggunaan function. Apakah di sini hanya untuk perhitungan saja? Tidak, lagi-lagi kalau memang dibutuhkan ada di dalam di sini ada insert, ya, ada insert, update, delete, itu bisa dilakukan. Tapi pada umumnya tidak menggunakan itu, walaupun bisa, ya. Jadi silakan rekan-rekan ya, kembangkan saja sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada batasan. Yang hanya saja batasan ini dia mengembalikan satu, ya, mengembalikan satu value saja seperti yang sudah saya jelaskan. Tidak bisa lebih dari satu. Ya, kalau memang bisa lebih dari satu berarti dia pemanggilannya lebih dari satu kali, gitu ya. Nah, di sini contohnya dan ini contohnya. Baik, demikianlah video tentang function pada RDBMS MariaDB. Kurang lebih pada RDBMS lain seperti Postgre, Oracle, MySQL, dan lain sebagainya tidak jauh berbeda. Tergantung pengembangan dari rekan-rekan. Jika ingin dikembangkan seperti apa, silahkan saja dianalisa dan dilakukan testing sebelum dimasukkan ke production. Dari saya harapkan ada kritik dan saran membangun. Saya sangat senang sekali karena saya juga masih terus belajar, dan jika ada yang perlu dikoreksi mohon diberi komentar biar kita sama-sama bisa berkembang lebih baik. Terima kasih, saya Firdiansyah, sampai bertemu di video berikutnya. Salam.